Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Eh, Tetap di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membicarakan tentang banyak sekali teman-teman di Facebook itu. Saya kan ikut grup anxiety di Facebook itu di FB. Saya suka ngasih cara dengan chatting itu. Rata-rata mereka itu mesti nanya kapan sembuh, berapa lama sembuh. Rata-rata seperti itu. Ah, jadi ketika kita tanya kapan kita sembuh, itu susah jawabnya ya. Karena yang bisa menjawab itu waktu. Kalau dari saya, eh, waktu yang bisa menjawab tentang kesembuhan itu. Karena sembuh tersebut, sembuh itu sembuh apanya dulu? Mau sembuh anxiety disordernya dulu atau sembuh dispepsianya dulu? Kan kita mengalami dua permasalahan itu. Dispepsianya kacau, apa pencernaannya kacau, dispepsia atau otaknya yang kacau. Anxiety disorder, kecemasan berlebih mengakibatkan psikosomatis, 1001 rasa di dalam tubuh itu tadi. Kalau saya pribadi, alhamdulillah anxiety disorder itu bulan keempat, bulan kelima sudah membaik. Itu tergantung pola pikir masing-masing ya. Tergantung seberapa kuat kita bisa melawan perasaan tidak enak, tidak nyaman, kecemasan itu. Berapa kuat kita, berapa semangat kita untuk uh, sembuhnya. Kalau untuk dispepsianya, saya mesti bilang mesti agak lama. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama untuk berpola makan yang buruk sehingga menyebabkan ada disfungsional lambung ya. Ada kendala di lambung kita. Jika kita merusaknya itu sudah lama sekali, jangan berharap untuk sembuh dengan cepat. Kalau logika saya mesti jawabnya begitu. Jadi butuh kesabaran, butuh keikhlasan, diterima semua yang dirasakan. Terus ketika sudah diterima, ikhlas, pasrah, setelah itu tiba-tiba membaik dengan cara yaitu tadi pola makannya harus dijaga untuk dispepsianya, terus pola pikirnya harus dijaga untuk anxiety disordernya, terus pola hidupnya yang semula tidurnya ngawur jam berapa ini sudah harus mulai dijaga semua. Ketika kita mampu menjaga semua itu, kita tinggal ikhlas, sabar, terus dengan olahraganya yang teratur. Kalau saya itu dengan jalan kaki minimal 500 meter sampai 2 kilo hari ini, sekarang sudah tidak hanya jalan saja, mesti diselingi dengan lari. Itu mempercepat kesembuhan. Beberapa orang yang saya tanyain tentang penyakit ini, mereka menyatakan keliengan itu akan mudah diatasi dengan cara jalan kaki. Karena kalau kalau psikosomatis terlama itu memang keliengan ya, keliengan. Kalau sakit reflux dan heartburn atau perut melilit, sering buang air besar atau susah buang air besar, itu kan dispepsianya, itu kan kondisi permasalahan lambung. Tapi kalau psikosomatis akibat dari anxiety disorder itu tadi, keseimbangan tubuh itu memang lama, itu sangat lama. Rata-rata orang bilang itu sensasi paling lama, dan di saya pun saya mengakui memang itu sensasi paling lama. Apakah mudah hilang? Sebenarnya tidak hilang, akan terus ada, cuman tidak menjadi cemas karena pikiran kita sudah sembuh, sudah oke. Kita akhirnya nggak cemas gitu loh. Kita keliengan juga kita nggak cemas, kita biasa aja. Lah, keliengan itu bisa berat, bisa tidak. Kalau berat itu cara mengatasinya adalah kita menjaga keseimbangan. Dengan cara apa? Kita jalan cepat. Jalan cepat itu sangat bisa memperbaiki motor-motor atau otot-otot keseimbangan di dalam tubuh kita. Banyak sudah yang bilang seperti itu. Kalau sampean keliengannya dahsyat, sampean jalan kaki itu malah lebih enak. Terus kalau ada lagi, kalau saya punya ciri ya, masing-masing orang punya ciri masing-masing. Kalau saya punya ciri khas, ketika saya mau kumat, lambung saya itu hidung itu mesti sedikit buntu. Saya apa namanya, tandai dengan itu. Jika nafas saya kurang oke, oh ini berarti tidak, ini ada kesalahan di lambung. Saya akan menjaga pola makan saya betul-betul. Saya akan olahraga lebih keras dari biasanya. Saya akan melakukan hal itu. Itu mempercepat penyembuhan. Jadi kita harus perbaikan maksudnya. Jadi ketika kita
mengalami suatu permasalahan yang akan menyebabkan kambuh, kita harus bisa tahu tips dan cara mengatasinya. Ada berbagai macam cara mengatasi itu. Kalau lambung ya itu tadi, kalau saya itu mesti hidung akan buntu, sedikit buntu, nafas kurang plong. Nah itu berarti lambung saya sudah marah. Mungkin saya telat makan atau saya makannya salah, lambung saya protes gitu. Kalau sudah terlalu diabaikan, nanti akan eh, dada panas, heartburn, seperti terbakar, terus tenggorokan mengganjal. Nah, itu paketannya kalau saya, paketannya begitu. Kalau keliengan itu berarti bisa jadi itu juga kurang makan atau telat makan atau kurang gizi, berarti gizinya diperbaiki, biasanya begitu. Kalau hanya keliengan saja, nafas enak, nah kayak gini, itu berarti ketika kita sudah enteng ngobrol dengan menggebu-gebu gini, sudah enteng, nggak ada masalah, tapi kita masih keliengan, itu berarti kita kurang gizi atau kurang makan, waktunya jam makan. Terus ketika kita makannya telat banget, biasanya ada sedikit, kalau di umur seusia saya ya, tapi usia yang lebih muda dari saya juga mereka mengalami gemetaran sedikit 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 ya. Kayak contoh pegang rokok gini bisa goyang rokoknya sedikit gitu. Itu. Tapi saya nggak parah, alhamdulillah saya nggak parah, karena saya memang keinginan kuat saya untuk sembuh, dan saya melawan sakit ini memang saya ekstrim ya, saya melawannya dengan ekstrim ya. Sudah kuat nggak kuat saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus melakukan hal ini hal ini hal ini hal ini. Dan alhamdulillah ketika dengan banyak unsur paksaan yang saya lakukan, dengan jalan memaksa jalan, dengan makan saya paksa makan, terus dengan pola pikir yang saya bikin santai, sesantai mungkin, meskipun susah banget ya, paling susah itu memang pikiran, memanajemen pikiran itu paling susah. Akhirnya ya saya melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan, contohnya ini hobi saya yang baru, sebenarnya tidak terlintas di pikiran saya bahwasanya saya punya akuarium ini, dan alhamdulillah dengan pertolongan izin Allah saya tidak beli, saya hanya dipinjemi, yang atas yang bawah saya dikasih oleh adik saya dan lain-lain. Saya sibukkan dengan itu, menjaga airnya biar bersih, dan kita alihkan terus. Kalau di pikiran itu memang susah, saya alihkan ke berbagai macam, dengan keluar, dengan ini, dengan itu, kalau macam saya lawan, pokoknya saya lawan terus, saya selalu melawan untuk urusan itu. Jadi ketika kita tanya kapan sembuh, selalu saya bilang waktu yang menentukan. Dengan apa? Dengan seberapa kuat keinginan sampean untuk bisa sembuh dengan cepat. Semakin kuat sampean berkeinginan untuk sembuh dengan cepat, semakin dibantu. Sampean akan merasa akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Apakah tidak ada kendala? Pasti ada kendala. Ketika sampean sudah bisa hidup dengan baik dan benar, dengan pola pikir baik dan benar, dengan pola makan yang baik dan benar, apakah tidak ada kendala? Ada kendala. Nanti di video selanjutnya saya akan buatkan video tentang kendala ketika sudah 90% membaik. Ada kendalanya, dan itu bisa membuat begini ini muncul tidak. Ketika kita tidak jaganya, tidak menjaga lagi, itu bisa terjadi. Itu di bulan kemarin saya mengalami. Saya bulan 6 ini saya alhamdulillah sudah masuk sekitar 1 minggu dari bulan ke-6 ini, saya tidak mengalami apapun, hanya sekedar keliengan sama sempoyongan, itu apa namanya, keliengan sama kadang-kadang heartburn atau perut melilit, hanya begitu saja. Artinya kendala saya per hari ini hanya dispepsia saja. Per hari ini anxiety disordernya sudah nggak ada masalah, psikosomatisnya hanya keliengan, kadang-kadang suka ada ser-ser di punggung kiri, itu yang paling lama juga. Jadi nggak dari pikiran, biasa aja saya. Alhamdulillah kalau di saya begitu. Kalau ketika orang tanya ke saya, berapa lama sampai sembuh? Saya bilang saya 5 bulan. Fix anxiety disorder, saya 5 bulan. Untuk bisa mengendalikan pikiran saya dengan baik dan benar lagi seperti sekarang ini, saya butuh waktu 5 bulan. Tapi kalau untuk dispepsianya, tunggu dulu, saya belum merasa selesai. Meskipun saya sudah makan coklat, sudah makan ini segala macam, sudah mulai saya makan lagi, tapi saya akan menjaga terus. Saya lihat, saya tarik ulur dengan perut saya, apakah waktu ini atau hari ini saya boleh makan ini atau tidak boleh, atau begini-begini. Itu saya masih tarik ulur dengan dispepsia saya. Saya masih mempelajari betul tentang dispepsia saya, dengan pola makan saya dan lain-lain itu. Saya masih belajar untuk dispepsianya. Untuk psikosomatisnya hanya 2, suka ser-ser sama itu tadi,
kelingan. Tapi kalau kumat dispepsianya hidung tutup, ada tenggorokan mengganjal, hanya itu saja, paling nggak lebih dari 10 lah. Psikosomatisnya itu nggak lebih dari 10, dan itu pun kalau kumat saja. Kalau tidak kumat nggak ada masalah. Mau pergi aja, mau jalan aja. Seharian ini saya aktivitas dengan istri, keliling, beli kulaan atau segala macam saya lakukan. Setiap hari saya lakukan hal-hal yang santai. Saya lakukan yang kebiasaan saya normal dulu itu sudah saya lakukan lagi. Alhamdulillah sudah membaik. Jadi kesimpulannya adalah ketika sampean tanya kapan sembuhnya, sampean harus bertanya kepada diri sendiri, sampean mau cepat sembuh atau tidak. Ketika sampean mau cepat sembuh, sampean harus komitmen dengan diri sendiri untuk lebih cepat sembuh, dan itu memang benar-benar bisa mempercepat kesembuhan Anda. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.